Banyak orang abai terhadap politik. Mungkin karena sebagian praktek politik di negara kita atau sebagian besar dari wacana-wacana politik itu mempersembahkan sesuatu yang tidak enak, sikut menyikut, ya kan? Kemudian juga saling menjatuhkan antara satu dengan yang lain. Kemudian politik berujung kepada korupsi dan seterusnya. Sehingga banyak orang kemudian menjadi a priori terhadap politik. Tapi benarkah sikap a priori itu? Dan benarkah kemudian kita harus abai terhadap politik? Nah, saudara sekalian, apa sih pentingnya politik itu? Dan kenapa kita mesti harus care, harus ada kepedulian terhadap politik? Secara mendasar, bahwa politik adalah realitas kehidupan berbangsa dan bernegara dan berdemokrasi tidak bisa lepas dari yang namanya politik. Ketika demokrasi itu adalah mengandung makna semangat dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, maka pelembagaan demokrasi itu tidak bisa lepas dari yang namanya politik. Dan kemudian dalam aplikasi dari politik itu sendiri, ya, kita di Indonesia ini mengenal ada namanya trias politika. Ya, 3 lembaga yang kemudian menjadi sendi-sendi utama di dalam kehidupan berpolitik. Ada lembaga yang namanya eksekutif, ya, dari jalur mulai presiden, ya, kemudian bersama dengan menteri-menteri kabinetnya, kemudian ada gubernur, ya, bersama dengan jajarannya, ada bupati dan wali kota bersama dengan jajarannya dan segenap aparaturnya. Ya. Mereka berada di wilayah eksekutif. Ya. Lalu yang kedua ada legislatif, dari mulai DPR, MPR, RI sana, ya, anggota DPD juga termasuk di dalamnya. Kemudian DPRD provinsi di level provinsi, ada juga DPRD kabupaten kota yang berada di seluruh Indonesia. Mereka adalah lembaga legislatif. Ya. Lalu yang ketiga ada namanya lembaga yudikatif, ya. Dari mulai Mahkamah Agung, ya, kemudian ada kejaksaan, ya, kemudian ada lembaga pengadilan, ya, yang tersebar dari mulai pusat sampai ke daerah-daerah. Mereka berada di wilayah yang namanya yudikatif. Nah, di wilayah eksekutif dan legislatif, di dalamnya tidak bisa lepas dari peran partai politik. Nah, kita masuk nih, bahwa politik kemudian nggak bisa dilepaskan dari kepartean, sistem kepartean. Dan di Indonesia ini, ya, ada sekian banyak partai yang menawarkan programnya kepada publik, kepada masyarakat. Kemudian masyarakat mengapresiasinya dalam bentuk pemilu. Ya, pada saat pemilu 5 tahunan itu, baik pada pemilihan legislatif, kemudian pemilihan presiden, ada pemilihan gubernur, ada pemilihan bupati dan wali kota, ya. Masyarakat kemudian memberikan aspirasi politiknya, mandat politiknya kepada calon-calon mereka, mungkin calon anggota legislatif, mungkin calon presiden, calon gubernur dan seterusnya. Nah, disitulah sesungguhnya kepedulian kita sebagai warga bangsa ini teruji. Ya. Atas dasar apa kita memilih calon kita? Ya. Apakah sekedar misalnya bahwa calon yang kita akan pilih itu mereka yang memberikan sesuatu kepada kita dalam bentuk materi, misalnya. Maka kalau polanya semacam itu, model politik uang ini akan menjadi sangat kuat dan menggejala. Ya. Wanipiro, nah kita mengenal istilah itu, misalnya. Nah, yang semacam ini dalam konteks demokrasi sesungguhnya adalah praktek demokrasi yang belum dewasa. Ketika pilihan seseorang ditentukan oleh wanipiro tadi, dan kita tentu harus bergerak, ya, dari sebuah era wanipiro yang mungkin sudah berlalu, ya, dan kita ke depan mestinya bergerak ke arah bahwa kita memilih seseorang itu atas dasar seperti apa konsepnya untuk membawa Indonesia ini ke arah yang lebih maju. Apa gagasannya, ya, apa ide-idenya yang patut kita dukung. Ya. Dan kalau sudah kita dukung pada pemilu kali ini, ternyata 5 tahun ke depan tidak menunjukkan tanda-tanda keberhasilan, jangan kemudian kita memaksakan untuk terus mendukungnya. Padahal nggak ada progres yang berarti. Maka di situ kita harus melakukan evaluasi dan mencoba melirik yang lain yang barangkali memiliki gagasan yang lebih bagus, ide yang lebih brilian, ya, bukti-bukti yang lebih banyak di tengah masyarakat. Nah, itu yang kemudian bisa menjadikan politik menjadi sesuatu yang memberikan dampak positif kepada masyarakat. Sehingga kita tidak bisa abai terhadap politik, karena di sanalah segala macam aspek dalam kehidupan kita akan dibahas. Bagaimana kesejahteraan kita dibahas di ruang yang namanya ruang politik, ruang kebijakan oleh eksekutif maupun juga legislatif. Bagaimana kebijakan ideologi negara, ya, itu juga akan dibahas di ruang yang namanya ruang politik. Bagaimana keberpihakan negara ini kepada masyarakatnya, semuanya dibahas dalam ranah yang namanya politik. Maka abai terhadap politik sesungguhnya kita tengah menyerahkan pengelolaan negara ini entah kepada siapa dan entah bagaimana. Maka kita mesti peduli, kita harus pastikan bareng-bareng mengawal agar negara kita ini on track, selalu di dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang berpancasila dan berundang-undang dasar 1945. Dan itu berangkat dari kepedulian kita terhadap
politik. Jangan a priori terhadap politik, pastikan kita menjadi penentu bagi semakin baiknya masa depan bangsa Indonesia. Terima kasih.